Tadi yang meranin jadi si ibu kan si Uli Triani ya? Uli Triani. Ya, sebagai Sudarsi. Ini yang namanya acting kesurupan gitu. Hai and welcome to The Flick, bareng gua Rabi dan di sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gua dan ini akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomong film apaan? Perewangan. Film ini rilis di bioskop itu pada tanggal 24 Oktober 2024. Saudara film ini yaitu Awi Suryadi. Kayaknya ini beliau udah sering banget kita nonton filmnya kan ya. Dari Danur Universe. Terus Do You See What I See. Terus aku juga pernah nonton sendirian Kisah Tanah Jawa. Iya. Yang panjang dulu aku juga pernah. Aku nonton tapi sekilas-sekilas. Sekilas-sekilas. Sama juga KKN deh, jangan lupa. Iya, KKN kan dia kan? Iya, benar. Untuk para cast-nya ada siapa aja nih, Han? Ada Davina Karamoy sebagai Maya, terus ada Uli Triani sebagai Sudarsi, ada Santi sebagai Sumarni, dan ada Septian Dwi Cahyo sebagai Roni. Ada Randi Niji juga nih sebagai Sucipto, dan ada adiknya Maya yaitu Wulan yang diperankan oleh Baby Evelyn. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, gue akan bacain sinopsisnya. Film ini menceritakan seorang wanita yang bernama Sudarsi yang diperankan oleh Uli Triani yang hidup dengan penuh kejayaan. Ia mendapatkan warisan tanah dan juga rumah yang luas dari bapaknya. Lalu mendirikan rumah makan yang bernama Nyonya Sudarsi. Dalam waktu yang singkat, usaha Nyonya Sudarsi ini segera laris keras. Bersama suaminya yaitu Taryadi yang diperankan oleh Dian Sidik, mereka membesarkan kedua putri mereka, yaitu Maya yang diperankan oleh Davina Karamoy dan juga Wulan yang diperankan oleh Baby Evelyn dengan bahagia. Hingga suatu hari, Sudarsi bersikap aneh seperti kerasukan dan sejak saat itu tidak pernah lagi bicara. Taryadi yang syok menghadapi kondisi istrinya, kemudian kehilangan kewarasannya dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah 2 tahun dirawat, Taryadi dibolehkan untuk pulang. Taryadi akhirnya bertemu kembali dengan kedua anaknya. Maya dan Wulan menyambut kepulangan ayahnya mereka dengan riang. Namun, sayangnya kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Keesokan harinya, Taryadi ditemukan bunuh diri dengan tragis tanpa meninggalkan pesan apapun. Paman Maya yaitu Pak Deroni akhirnya membongkar rahasia keluarga yang selama ini ia pendam ke Maya. Dulu, sang kakek Maya melakukan ritual sesat untuk memelihara perewangan. Namun, sebagai imbalan kekayaan, ia harus menumbalkan istri-istrinya. Sang kakek sejatinya sudah memutuskan takdir terkutuk itu dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sialnya, sang putri, yaitu Sudarsi, justru melanjutkan ritual tersebut untuk memperlancar bisnisnya. Dan ketika tiba saatnya ia harus menumbalkan suaminya, Sudarsi justru melanggar perjanjian itu. Karena kesalahan ibunya, kini perewangan mulai mengambil alih tubuh Sudarsi dan mengincar tumbal nyawa keturunannya. Siapapun yang berdiri menghalangi jalannya juga akan ikut jadi korban. Termasuk ketiga paman dan bibinya yang ternyata berusaha menolong Maya. Itu dia sinopsis dari film Perewangan. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan nih, Han. Aku akan buka statement dengan film horor ini, film Perewangan. Aku sangat merasa enjoyable nontonnya. Dan aku sangat bisa menikmati elemen-elemen horor yang ditawarkan sama film ini. Karena jujur aku udah lama nggak nonton film horor yang bisa ngerasa enjoy gitu nontonnya gitu, Han. Iya, kalau aku sih, aku merasa ini tidak terlalu menakutkan banget. Maksudnya nggak kayak Pengabdi Setan itu kan aku takut banget. Atau kayak Perempuan Tanah Jahanam aja menurut aku serem loh. Jadi menurut aku ini dia tuh tetap bisa, ya kamu bilang sih enjoyable buat orang yang nggak terlalu into horror banget sih. Aku ya. Terus aku juga kan sedikit pas aku ngomong sama kamu awal-awal 10 menit pertama, 15 menit pertama aku lupa. Aku bilang sama kamu, ini Han kayaknya ini kok mirip-mirip dengan Do You See What I See nggak sih? Iya, karena aku awalnya dari segi apa sih warnanya. Karena aku kan di awal-awal tuh baca ada Awi Suryadi, cuman pas nonton aku tuh ngeblank kayak pernah denger gini siapa Awi Suryadi. Aku langsung jadi tahu karena aku kayak pernah denger dia deh Awi Suryadi. Makanya aku tuh pas awal nonton kan ngeblank kan kayak Awi Suryadi kayak pernah kenal siapa. Oh, ternyata emang saudaranya Do You See What I See ya. Terus KKN. Kisah Tanah Jawa KKN. Iya, dia makanya saudara horor gitu. Iya, udah lumayan lama. Makanya vibe horornya tuh di awal film tuh udah kerasa kok. Ini kok mirip-mirip ya. Ternyata emang si Awi Suryadi sih yang menyutradarai film ini. Kita masuk ke cerita nihan. Kalau dari segi cerita udah di awal-awal film itu kan dikasih tahu kan kalau ini based on
threads di Twitter ya, X sekarang kan, tentang pengalaman seseorang dan so on. Jadi buat aku pribadi karena ini cenah mah based on true event, makanya orang-orang yang dalam film itu realistis gitu. Contohnya pas si Davina Karamonya itu disuruh tutup cerminnya beneran ditutup, terus kayaknya ini ada yang saling di rumah ini, udahlah aku buang cermin ini gitu, dan which is itu realistis gitu. Kadang-kadang kan banyak film horor yang udah tahu rumahnya berhantu, udah tahu kenapa itu berhantu, tapi malah ya udah bodo amat gitu. Kalau ini kerasa realistisnya aja sih, actionnya gitu. Kerasa Davina Karamoy pertama dia kan disuruh tutup, dia cuma nutup, tapi lama-lama dia mikir, oh nggak bisa nih, ini kayak gue harus buang nih, gue harus hancurin gitu, langsung gitu. Terus pas dia mau kabur, ya emang kalau misalkan rumah lu berhantu, ya kabur aja udah gitu. Cari pertolongan, bukan malah berdiam diri dan berharap seakan-akan tidak ada apa-apa gitu. Jadi kerasa bukan action. Jadi buat aku terasa orang-orang yang dalam cerita itu realistis lah ya gitu. Terus balik lagi dari segi cerita sih, buat aku overall ceritanya tipikal horor Indonesia yang bertemakan pesugihan, tentang bagaimana caranya mendapatkan kekayaan dari menjual jiwa. Cerita-cerita kayak gitu kan ya udah banyak banget lah, udah tipikal kayak gitu. Bahkan awal-awal aku tuh ngerasa apakah ini mirip dengan Pengabdi Setan yang ibunya? Iya, aku juga ngerasa gitu. Ibunya sakit tiba-tiba. Iya, kayak ibunya tuh punya suatu ritual, jadi itu kayak gitu lah, aku ngerasa kayak vibe-nya juga Pengabdi Setan. Tapi ternyata enggak, beda dikit doang. Ternyata emang dari keluarganya punya sejarah itu. Cuman baik lagi buat aku pribadi dari segi cerita nothing special aja sih, tipikal aja. Dan yang bikin heboh ini ceritanya ya karena katanya kan based on true event. Horor-horor zaman sekarang atau enggak 2 tahun ke belakang tuh pasti selalu ngandelin based on true event atau based on X yang lagi rame segala macam. Cuman kadang-kadang kan kita baca cerita itu kayak gak make sense gak sih? Ada beberapa yang make sense, ada beberapa yang buat aku itu terlalu aneh gitu. Cuman balik lagi kalau di film ini buat aku ya udah biasa aja gitu. Mungkin terjadi, mungkin enggak, karena ceritanya nggak begitu exaggerated gitu sih. Ya kalau menurut aku sih cerita pesugihan tuh ya lumayan kayak menurut aku kebenarannya tuh mungkin terjadi, mungkin. Bisa aja. Tapi mungkin kalau kayak ada hal dikejar-kejarnya atau apa ya, mungkin itu ada dramatisir juga mungkin. Jadi ya intinya buat aku ya nothing spesial. Kalau dari segi cerita ya, film dari segi cerita ya nothing spesial aja. Terus baru ada hubungan dengan salah satu brand ayam. Iya, aku juga pas nonton ayam goreng Nyonya Sudarsi. Iya, gitu. Terus aku kayak dan tapi aku gak tahu itu emang dari itu tuh bukan ya? Mungkin ya, who knows, namanya juga threads kan gak bisa validasi itu fakta atau fakta atau fiksi kan. Selanjutnya kita masuk ke visual nih, Han. Dari awal di awal video aku udah ngomongan kalau Five filmnya itu mirip-mirip dengan Do You See What I See, terus Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Mungkin beda dengan KKN, cukup beda. Cuman aku sih ngerasa vibe-nya tuh benar-benar mirip banget dengan Do You See What I See dan juga Kisah Tanah Jawa. Kenapa? Karena ketika dia pengen build up atmosfer, build up momennya itu, dia itu menggunakan warna kuning. Contohnya pas malam-malam tuh mostly dia pasti warna kuning. Sama kayak di Do You See What I See, kalau kamu nyadar, entah kenapa lampu-lampunya itu warna kuning dan itu jadi ciri khasnya gitu. Makanya aku ngerasa kayak kok ini mirip dengan film sebelumnya sebelum aku cari tahu ya si Awi Suryadi. Oh ternyata bener. Jadi dari segi vibe itu benar-benar mirip sih kayak Do You See What I See. Tapi di sini ada yang membedakan, yaitu ngerasa lebih jadulnya, lebih kerasa nggak sih? Lebih kerasa old schoolnya gitu. Karena dari segi perabotan, terus dari segi HP-nya masih BB zaman dulu. Ini kan cerita 2010 kan, 15 tahun yang lalu. Terus dari segi mobilnya masih mobil-mobil Kijang atau Panther yang lama gitu. Jadi walaupun dia dengan vibe yang sama, dengan vibe yang Do You See What I See dan Kisah Tanah Jawa, cuman di sini dengan ngasih pendekatan yang berbeda gitu di bagian perabotan segala macam, sehingga bikin kalau ini tuh terkesan old school gitu, terkesan jadulnya gitu. Iya, menurut aku juga dia tuh dari segi propertinya niat banget sih. Ya dengan dia benar-benar 2010 tuh kan dia bukan yang kayak di tahun 1990-an enggak gitu, tapi di 2010 dan kerasa kalau aku nggak ngerti itu pemilihan rumahnya menurut aku bagus sih. Karena kelihatan rumahnya tuh kayak rumah old money gitu loh. Yang bener-bener makanya kan dia tuh sebenarnya rumah dari kakeknya kan. Jadi kelihatan kayak
ini anak bekas orang kaya, apa sih, rumah orang kaya gitu. Dari segi perabotannya, tempat tidurnya, terus bahkan kayak apa sih, si Maya sama Wulan tuh bukan punya kamar sendiri-sendiri. Biasanya kan walaupun apa sih orang kaya kan tetap kayak biasa kakak adik kamarnya barengan gitu kan. Walaupun kamarnya banyak. Iya, kamarnya banyak, walaupun tempat tidur sendiri-sendiri, tapi kayak biasanya tuh barengan gitu kan. Ya menurut aku tuh kelihatan banget, ya mereka tuh seniat itu sih untuk bikin itu, mau bilang BlackBerry dan segala macem. Sampai mobil-mobilnya juga loh. Iya. Sampai mobil-mobilnya juga yang bener-bener ya dibikinnya seniat itu sih. Iya, detailing untuk memberi kesan kalau ini tuh masih jadul tapi nggak jadul banget gitu. Kerasa nggak sih kalau 2010 tuh 15 tahun yang lalu gitu? Iya. Tapi menurut aku itu kehebatannya Awi Suryadi nggak sih, dia kalau ngasih kayak gini menciptakan tuh satu gambarannya tuh bener-bener real gitu, bener-bener seperti pengen kita bikin, ada di dalam tahun itu. Bikin serealistis mungkin kan. Terus dari segi visual Han, ini yang paling aku suka sih Han, di film ini. Pertama adalah kamera angle dan juga kamera movement. Kalau kamu perhatiin film ini tuh angle-nya tuh gak statis, cuman dari atas doang atau nggak dari samping doang. Dia menggunakan segala banyak macam angle. Iya, tapi aku main pusing sih jujur. Emang ya, pas di scene awal tuh kayak bener. Ini kayak kalau nonton di bioskop pusing. Iya. Dan juga balik lagi dengan kamera movementnya itu bener-bener skala angle di shoot gitu. Jadi nggak cuma dari atas doang atau dari samping doang. Itu bener-bener whole angle bener-bener dieksplor di film ini. Kalau kamu bilang kan emang kamera movement itu bikin pusing segala macam. Cuma sebenarnya ada beberapa fungsi untuk kamera movement. Yang pertama, kamera movement itu bikin nggak bosen. Karena kalau misalkan dieksplor dari segala angle, itu bikin kita menonton kayak, oh ini sesuatu yang berbeda. Padahal enggak di situ-situ lagi. Iya. Jadi bikin penonton tuh nggak bosen lah. Terus yang kedua, kamera movement itu ngebantu nge-build up atmosfer. Tahu nggak sih pas ada mau jump scare di awal-awal, pas lagi di kamarnya, terus dia ngeliat jendela, tapi kamera movement yang lewat, yang gerak, gitu. Bener-bener pelan, taunya nggak ada apa-apa. Terus balik lagi pelan, tiba-tiba muncul jump scare segala macam. Itu yang ngebikin ngebantu build up atmosfer sih. Terus yang ketiga, manfaat kamera movement juga itu sebagai apa ya, kayak memberikan kesan tempatnya itu luas. Padahal kalau kamu sadari, yang tadi aku udah bilang kan, syutingnya sebenarnya di situ lagi. Di ruang tamu, di kamar, di gudang sedikit, tempatnya itu lagi kan. Tapi entah kenapa dengan kamera movement yang kita seakan-akan ngelihat, seakan-akan kita ada di situ, kelihatan kalau tempat ini luas gitu. Padahal syutingnya di situ lagi. Iya. Itulah fungsi dari kamera movement ini sih Han. Nah selanjutnya kita ngomongin dari segi horor nih Han. Yang aku suka dari film ini, eksekusi jump scare-nya itu pelan dan santai. Jadi kalau kamu nyadar kan, setiap kali mau jump scare tuh gak buru-buru deng jump scare tiba-tiba gitu. Itu benar-benar pelan dan santai. Udah kita disuruh enjoy aja. Lu enjoy nih, lu nonton, lu enjoy. Udah terus tiba-tiba akan ada jump scare kok. Lu tahu ini ada jump scare, tapi lu gak akan tahu kapan. Jadi lu santai aja, lu nonton aja udah gitu. Karena aku ngerasa dibantu dengan kamera movement tadi, jump scare yang jump scare yang pengen diberikan di film ini itu sebenarnya predictable. Sebenarnya sebagai orang yang sering nonton film horor, jump scare-nya itu predictable sebenarnya. Kita akan tahu di sini bakal ada jump scare. Cuman yang kita nggak tahu adalah timingnya dan di mananya. Kenapa aku ngomong timing dan di mananya? Karena dengan kamera movement yang pelan, santai segala macam, kita kayak bikin kayak, ini kapan sih jump scare-nya? Kapan sih? Kita tahu akan jump scare. Cuman kita kayak, aduh, kapan sih jump scare-nya? Bikin kita kayak gregetan gitu. Ini keluar dong jump scare-nya gitu. Terus dengan di mananya tempatnya, kalau kamu nyadar kan ada beberapa scene yang dia ngasih angle kamera di kaca. Tiba-tiba dari kacanya itu sendiri ada dan gitu-gitu yang cukup bikin beda lah gitu. Terus tambah lagi yang membuat aku paling nyeremin adalah yang jump scare yang di mobil. Yang dia ketuk mobilnya pas lagi jalan. Jadi ceritanya sedikit spoiler. Kan si Maya sama si Wulan kan kabur nih ke rumah tantenya, mau naik mobil. Oh, si nenek itu. Iya, si nenek itu yang terus tiba-tiba lagi lampu merah diketok sama nenek-nenek. Pas di jalan tiba-tiba neneknya masih ada. Itu gila, serem parah gak sih? Iya. Di situ kita udah tahu, di situ pasti wah ini pasti bakal jump scare. Pertanyaannya timingnya di mana? Terus timingnya itu kapan dan juga di mananya? Dan aku kira bakal paling di kursi belakang atau enggak di mana. Taunya ini kayak film Shutter, kalau kamu tahu ada adegan di mana lagi nyetir tiba-tiba hantunya di samping itu. Wah itu serem parah sih. Mungkin karena ini Awi Suryadi kali ya, kayak dia paham bagaimana bikin color grading dan lighting yang bikin penonton tahu ini film horor gitu. Langsung tahu 10 menit pertama, wah ini bakal jadi film horor yang bagus gitu. Dari awal udah kerasa gitu. Apalagi
aku suka pas scene-scene di awal-awal yang gelap, mati lampu, terus hanya mengandalkan cahaya petir atau kilat. Itu keren banget sih buat aku. Itu buat build up horror momennya tuh gila, keren sih di situ. Menurut aku ini beda dengan si Do You See What I See. Kalau misalkan dari segi lightingnya ya, kalau Do You See What I See tuh aku merasa gelap banget. Iya, benar gelap. Terus kayak ya gelap banget gitu. Mungkin kalau di sini tuh Perewangan tuh dia nggak perlu terlalu gelap, tapi dengan rumahnya suasana remang-remang itu udah cukup bikin horor. Bener. Jadi menurut aku kalau di sini lebih ngebantunya dengan si rumah itu gitu loh, daripada lighting lampunya. Okay. Kalau menurut aku sendiri, kalau film horor yang terlalu lampunya mati banget, aku ngerasa kayak jadi gregetan sama lampunya. Ya lu nyalain dong lampunya gitu ya nggak sih? Kalau misalnya kayak horor-horor yang kayak si Perewangan ini kan setengah-setengah remang gitu kan. Jadi kayak yang, dan dia juga tinggalnya tuh ceritanya benar-benar di kayak desa kecil yang mereka nggak punya tetangga gitu loh. Jadi kayak satu rumah tok gitu ya. Iya, jadi kayak ibaratnya ya kalau mereka mati lampu ya emang nggak ada cahaya apapun nih nggak sih? Iya, kayak gitu. Oke. Iya, bisa. Aku setuju sih, dari tempatnya juga, pemilihan tempatnya emang pas banget untuk jadi film horor. Iya, bener-bener kayak, tau gak sih kayak Rumah Ini Pengabdi Setan? Iya, kayak Rumah Pengabdi Setan kayak gitu. Kayak lo gak usah ngapa-ngapain di rumah udah horor gitu. Oke. Terus buat aku yang bikin menarik juga dari film ini dari segi hantunya sih, An. Iya. Tadi kita udah bahas tentang si nenek. Neneknya kan padahal cuman tapi padahal nenek itu gak yang horor banget gitu segala macam. Iya, dia gak yang make up yang gimana, gak cuman yang kayak gitu udah serem banget. Iya, itu kan maksudnya. Jadi emang gak terlalu lebay gitu. Terus juga si sosok si Perewangannya ini kan dia benar-benar pakai kostum segala macam kan. Iya. Karena aku lupa, aku pernah bahas di Movie Talk mana. Aku bilang kan kalau zaman sekarang horor film Indonesia itu menggunakan CGI untuk hantunya. Mending kalau CGI-nya bagus. Tapi kan kalau misalkan CGI-nya itu hantu dengan background-nya itu nggak nyambung, jadi kayak aneh gitu. Cuma kalau di sini dia benar-benar niat gitu bikin kostum segala macam. Ada CGI tapi nggak too much. Jadi masih mengandalkan benar-benar properti buatan sendiri gitu. Jadi overall buat aku pribadi horornya ya baik lagi terpuaskan sih, Han. Dan juga sangat-sangat enjoy lah nonton film ini. Terus terakhir nih, Han, masalah acting. Tadi yang meranin jadi si ibu kan si Uli Triani ya? Ya, sebagai Sudarsi. Ini yang namanya acting kesurupan gitu. Gak lebay, gak banyak ngomong, cuman kayak dia bikin kayangnya. Mungkin baik lagi ya karena dibantu dengan kamera angle dan kamera move on, jadi kelihatan serem gitu. Iya, kayak gila nih orang gitu. Mungkin dibantu dengan angle kamera dan kamera move on itu ya. Cuman aku ngeliatnya kayak ini harusnya orang kesurupan tuh kayak gini gitu. Beda dengan film yang pernah aku bahasan yang Kuasa Gelap, yang tentang kesurupan gitu. Cuman ya nggak kelihatan seperti orang kesurupan gitu. Sama kayak Mata Larang, di akhir-akhir kan itu kelihatan banget kan kayak kesurupan segala macam. Dan di sini juga si Uli Triasi memberikan gambar kalau ini tuh lagi kerasukan gitu. Iya, memberikan vibe kayak ini udah bukan dia lagi. Iya, itu bukan dia. Dia adalah sosok yang beda lagi lah gitu. Terus paling si Davina masih anak kecil siapa kan? Evelyn. Baby Evelyn. Ya. Bulan. Pertama kali aku nonton Davina Karamoh itu film Jin and Jun. Jin dan Jun. Oh iya, oke. Terus ke Ipar Adalah Maut. Ipar Adalah Maut. Terus ini film ketiga aku nonton dia. Aku cukup takjub sih dengan acting dia, dengan yang persona yang berbeda-beda, tapi dia masih bisa bagus gitu. Jujur untuk orang yang ketakutan, jujur untuk acting orang yang ketakutan, si Davina bagus loh. Iya sih. Ekspresinya, terus bagaimana dia mimik mukanya, ketakutan segala macam, terus pas di akhir yang dia makan gagak, dia kayak bingung tiba-tiba kesenyum gitu. Itu keren sih dia ekspresifnya gitu. Iya, aku juga yang kita bilang acting kesurupan, ketakutannya bagus itu kan sebelumnya si Mikha Tambayong. Iya, Mikha Tambayong. Iya, betul namanya filmnya aku lupa deh. Itulah pokoknya lupa, pokoknya Mikha Tambayong yang horor itu kan. Nah, aku juga ngerasa sih di sini Davina tuh dia bisa memerankan karakter yang berbeda gitu dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan juga anak kecilnya si Evelyn ya. Menurut aku anak kecilnya nggak belum, maksudnya kayak dia bisa acting, ngerti gak sih? Bukan yang kayak kan suka ada tuh yang anak kecil yang mungkin belum ngerti jadi kayak kaku gitu kan. Kalau dia tuh enggak, emang kayak dapet gitu loh. Dapet gimana ya acting dia sebagai anak yang lugu, ada polosnya, lugu lah gitu kan, ada blow on dikit gitu, tapi kayak ya dapet lah gitu. Ya itu namanya anak kecil kan, dia benar-benar ngambilin kalau anak kecil gitu ya. Iya, dan dia benar-benar kayak
dia nggak tahu nih tiba-tiba dia pikir keluarganya baik-baik aja gitu kan. Gimana sih anak kecil pada umumnya aja sih dia di situ. Apalagi sekarang kan anak kecil tapi di rumah yang horor. Terus ibunya kerasukan, dia yang kayak enggak kok nggak apa-apa, ibu tuh cuma sakit doang gitu. Cuma gitu kayak bikin feel realistis aja kali ya. Gak terlalu polos banget tapi gak terlalu yang lebay banget sih. Iya, dan dia di ending bisa menyadari oh ini situasi genting gitu. Iya, ada oh ini ada yang salah nih gitu. Gitu sih. Itu dia topik pembahasan kita mengenai film Perewangan. Jadi kalau buat aku pribadi Han, intinya buat orang yang suka nonton film horor, nonton film ini tuh balik lagi aku berkali-kali ngomong sangat enjoyable. Sangat menikmati elemen-elemen horor yang dikasih di film ini. Jadi buat aku film ini tuh punya unique selling aja sih Han. Iya benar. Ya aku setuju sih. Menurut aku ini tidak sehoror itu. Bagi aku yang emang penakut ya, nggak sehoror Pengabdi Setan. Cuman ya memang masih bisa ditonton buat orang yang nggak terlalu yang takut gitu loh. Jadi masih bisa ditonton gitu. Istilahnya mild lah ya, nggak terlalu di tengah-tengah lah gitu. Mungkin sekian aja dari kita Han ya. Thanks for watching this video. Until next time, see you and I see you.